Masa. Alhamdulillah saya. Kurang kawitan sambil ngantosan mungkin sebagian sahabat kita yang masih di perjalanan. Mudah-mudahan juga bisa jelas dan sampai kepada saudara kita yang sama-sama thalabul ilmi bersama kita di rumahnya masing-masing melalui media. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya, karunia-Nya, hidayah dan taufiknya kita bisa berkumpul kembali melanjutkan kajian tafsir kita, tafsir Ibnu Katsir. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada surat Ad-Duha. Kita insyaallah akan melanjutkan dan kemudian menikmati ayat yang keempat dari surat Ad-Duha. Ayat keempat dan kelima insyaallah. Semoga melalui kajian ini Allah Subhanahu wa taala memberikan secercah hidayah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, mari kita lihat ayat yang kelima dan keenam. Ayat keempat dan kelima. Kita baca dulu dari ayat pertama sampai pada ayat yang ke-11. Nanti kita mengingat terjemahan yang sudah kita pelajari bersama. Kemudian baru kita menikmati lanjutan tafsirnya 4 dan kelima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
A'udzu aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitani dari godaan syaitan ar-rajimi yang terkutuk. Bismillahi dengan nama Allah. Siapa Allah? Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi maha penyayang. Wadduha demi waktu duha, yaitu ketika matahari naik sepenggalahan. Walaili demi malam, idza saja jika telah sunyi. Ma wadda'aka tidak akan meninggalkan dirimu Muhammad. Siapa? Rabbuka Tuhanmu, Rabb Allah Subhanahu wa taala. Wa ma qala dan tidak pula Rabbmu Allah Subhanahu wa taala membencimu. Walal akhiratu dan sungguh akhirat itu khairun lebih baik laka bagimu wahai Muhammad minal ula dari permulaan daripada kehidupan dunia. Wala saufa yu'tika dan sungguh suatu saat kelak yu'tika akan memberikan kepada Muhammad. Siapa? Rabbuka Rabbmu memberikan karunia. Fatarda yang kemudian kamu merasa puas. Alam yajidka tidakkah dia Allah Subhanahu wa taala mendapatkan dirimu Muhammad yatiman seorang yatim. Fa'awa kemudian dia Allah Subhanahu wa taala melindungimu. Wa wajadaka dan tidakkah dia Allah Subhanahu wa taala mendapatimu Muhammad dhallan dalam keadaan kebingungan. Fahada kemudian dia Allah memberikan petunjuk kepadamu. Wa wajadaka dan tidaklah pula Rabbmu Allah Subhanahu wa taala mendapatkan dirimu wahai Muhammad ailan dalam keadaan kekurangan. Fa'auna kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu kecukupan. Fa'ammal yatima maka terhadap anak yatim fala taqhar kamu Muhammad jangan sewenang-wenang. Wa ammas sa'ila dan kepada orang yang meminta-minta fala tanhar maka janganlah kamu menghardiknya. Wa amma bi ni'mati rabbika dan adapun dengan nikmat Rabbmu fahaddits maka ceritakanlah, nyatakanlah. Jamaah rahimakumullah, ayat ke-1, ke-2 dan ke-3 sudah kita nikmati pada kesempatan pertemuan pertama dari kajian surat Duha ini, dan sekarang kita masuk pada ayat yang ke-4 dan ke-5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walal akhiratu dan sungguh negeri akhirat itu khairun lebih baik Muhammad bagimu minal ula daripada kehidupan kamu yang pertama di dunia. Di dalam tafsir di sini saya bacakan tafsirnya sangat indah sekali. Bagaimana yang dimaksud dengan akhirat itu jauh lebih baik bagi kehidupan Nabi kita Muhammad, tentunya bagi kita juga sebagai umatnya dibandingkan kehidupan di dunia, kehidupan yang pertama, kehidupan yang sementara, perjalanan yang sementara. Akhirat kehidupan yang abadi, perjalanan yang panjang, perjalanan yang menentukan. Jamaah rahimakumullah, di dalam tafsir Ibnu Katsir di sini disebutkan walal akhiratu khairul laka minal ula, ai maksudnya walad darul akhiratu yaitu negeri akhirat. Khairun lebih baik laka bagimu Muhammad min hadhihi dar daripada negeri ini, negeri dunia. Walihada kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azhadan nasi fid dunya wa a'dhamihim laha itraha kama huwa ma'lumun fid darurati fi siratihi. Maka dari itu dengan turunnya ayat ini menjadi wasilah ketenangan bagi Nabi Muhammad. Karena apa? Allah jelaskan akhirat itu memang negeri yang terbaik bagi kehidupan Nabi Muhammad dan umatnya dibandingkan kehidupan di dunia. Kenapa? Kehidupan yang pertama di dunia
itu jauh lebih besar apanya? Ujiannya. Goresan dalam perjalanan hidup Nabi Muhammad itu sudah diketahui banyak sekali ujiannya, melebihi ujian yang Allah gulirkan kepada umatnya. Nabi Muhammad ketika di dunia, terlebih ketika awal-awal Islam, masih sedikit orang yang masuk Islam, bisa dihitung jari. Kekuatan umat juga masih sangat lemah, sehingga kita mendapatkan dalam perjalanannya Nabi ketika di awal-awal itu bagaimana sudah ditinggal oleh ibunya, sebelumnya oleh bapaknya, dia sudah yatim. Kemudian juga kesedihan itu ditambah lagi kakeknya yang melindunginya meninggal juga. Tambah lagi sedih, orang yang sangat berjasa dalam kehidupan Nabi Muhammad, pamannya sendiri, itu yang melindungi Nabi Muhammad dari ancaman orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin. Ancamannya nggak tanggung-tanggung, Pak, ya, bukan ancaman lisan. Namanya orang Arab itu dikatakan al-a'rabu asyaddu kufra wa nifaq. Itu kalau menjadi muslim militan Islamnya, tapi kalau jadi kafir itu militan kafirnya, nggak tanggung-tanggung, ya. Kalaupun musyrik, militan kemusyrikannya. Itu orang Arab. Makanya kalau ngancam juga nggak tanggung-tanggung ngancamnya. Coba Bapak lihat di YouTube itu. Kalau main-mainnya orang Arab tuh berlebih main-mainnya. Ya. Jadi kalau munafiknya tulen. Kalau fasik-fasiknya tulen. Kalau main-main, keterlaluan main-main. Itu orang Arab. Tapi kalau sudah mendapatkan secercah tauhid, iman masuk, itu juga militan, ya. Sampai pikirannya, waktunya, jasadnya, ruhnya, darah dan air matanya itu didermakan untuk sebuah keyakinan. Ketika awal-awal Islam itu masih sedikit, paling juga Ali bin Abi Thalib, ya. Paling juga di sana ada Abu Bakar As-Siddiq, di sana juga paling ada Siti Khadijah, istrinya Nabi. Mereka setia menerima apa yang ditawarkan oleh Nabi berupa wahyu, iman, kebenaran. Kemudian mereka menikmatinya dan mereka siap mendermakan segala. Ya. Tapi di sana juga ada orang yang beriman kepada keponakannya, yaitu Abu Thalib, beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau yakin yang dibawa oleh Nabi itu benar, gitu ya. Cuma posisinya sebagai orang yang sangat ditokohkan di kalangan orang-orang Arab Makkah, orang-orang Quraisy. Nah, di situ ada ego, ya, terkalahkan dengan ego. Padahal tahu yang dibawa oleh Nabi itu benar. Sehingga ketika Abu Jahal, ya, kemudian Abu Lahab dan sekian keluarga Nabi yang ingin membunuh Nabi karena sudah mencoreng, menyakiti nama baik Tuhan mereka, Lata dan Uzza dan Manat, ya, itu bencinya mau ditumpahkan kepada Muhammad. Cuma di sana ada pamannya, ya, Abu Thalib yang sangat dihormati oleh mereka, sehingga terhalang oleh Abu Thalib. Maka Rasulullah SAW, Nabi Muhammad terasa, ya, jasa besarnya Abu Thalib kepada beliau, ya. Kemudian wafat lagi, ditambah lagi akhir kematiannya dalam keadaan kafir, ya, Abu Thalib. Ya ammi, kata Nabi, kul kalimatan tuhaju biha indallah la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkanlah satu kalimat yang jika engkau ucapkan di akhir hayat, ketika ngap-ngapan hendak sakaratul maut, ucapkanlah satu kalimat yang kalimat ini bisa menjadi hujjah alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan diri dari azab. Kemudian lihat lagi kepada para tokoh orang-orang kafir Quraisy, dibujuk lagi untuk tetap di atas agama Lata dan Uzza dan Manat. Dan akhir hayatnya, akhirnya beliau ini tetap menyatakan bahwasanya Tuhannya itu Lata dan Uzza dan Manat, tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya dinyatakan di dalam hadis riwayat Bukhari, inna ahwana ahlin nari adaban yaumal qiyamati la rajulun tudau fi akhmasi qadamaihi zamratun yagli min hadimaguhu.
Sungguh siksaan paling ringan di dalam neraka jahanam itu, kata Nabi, seperti seorang laki-laki yang berdiri di atas abunya neraka, kemudian mendidih otaknya, poloknya mendidih. Itu yang dimaksud larojulun di situ adalah pamannya beliau. Kalau bukan karena efek ya mukjizat yang ditawarkan kepada Nabi, karena Nabi meminta kepada Allah agar pamannya ini mengucapkan kalimat yang bisa menjadi jaminan di akhirat, itu tidak mungkin seperti itu. Itu disebutkan siksaan yang paling ringan. Ya, kalau bukan karena ya mukjizat atau karomah yang diminta oleh Nabi. Jamaah rahimakumullah, mungkin siksaannya lebih dari itu. Itu pun paling ringannya seperti pamannya yang berdiri, Abu Thalib berdiri di atas apinya neraka kemudian mendidih otak, itu paling ringan. Masya Allah. Kita tidak membahas tentang itu, tapi bagaimana ujian Nabi ketika itu di awal-awal Islam. Ujiannya tidak hanya sebuah ancaman lisan, tapi sampai ancaman pembunuhan. Beberapa kali Nabi itu diancam akan dibunuh, tapi wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka buat makar, Allah juga buat makar, dan Allah itu adalah sebaik-baik makar. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi 23 tahun selama di Makkah dan di Madinah, beliau memperjuangkan Islam penuh dengan kepedihan, Pak. Ya. Apalagi ketika awal-awal Islam ya, melihat Ammar bin Yasir, itu tidak pernah terjadi pada umatnya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya. Bagaimana dahsyatnya siksaan yang ditimpakan kepada keluarga Ammar bin Yasir. Ammar, kemudian bapaknya Yasir, kemudian ibunya yaitu Sumayyah. Di sana juga ada kisah yang sahih tentang siapa? Muadzinnya Nabi. Karena masuk Islam dia ditangkap kemudian disiksa. Terkenal lagi kisah itu. Bilal bin Rabah. Ya, itu di awal Islam luar biasa. Belum lagi kisahnya Khabbab bin Al-Arad. Belum lagi kisahnya bagaimana kepedihan murid-murid Rasulullah SAW sampai mereka mendermakan seluruh hartanya. Ada Suhaib Ar-Rumi. Ya. Kemudian di sana juga ada Domroh bin Jundab, mendermakan seluruh hartanya. Sebelum sampai ke Madinah, hartanya habis dengan jiwa raganya didermakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di pertengahan antara Makkah dan Madinah, kemudian Allah lebih dulu memberikan anugerahnya berupa kematian yang terbaik kepada Domroh bin Jundab. Itu habis hartanya untuk apa? Demi sebuah keimanan mengikuti Rasulullah SAW. Pedih, Pak, ya jangan dikira pedih ya. Yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabatnya ketika mereka 23 tahun memperjuangkan keimanan keislaman. Singkatnya 23 tahun itu nggak cukup dalam 1 jam ini ceritakan, nggak cukup. Terlalu singkat. Sebagaimana ada lucunya juga ya. Beberapa orang ustadz, saya ingin belajar bahasa Arab yang instan saja katanya. Cukup 5 kali pertemuan bisa bahasa Arab. Imam Syafi'i itu orang Arab. Beliau belajar bahasa Arab 3 tahun. Ya. Nggak cukup ya, instan. Cuma orang sekarang kan kalau ada Ibnu Katsir ya 4 jilid, ada tafsir Quranul Azim, ada yang ringkasannya Sofatut Tafasir, ada ringkasannya lagi Mukhtasar Ibnu Katsir. Pilihnya yang mana? Yang ringkasannya. Itu pun yang ringkasannya dipilah-pilih juz 30 saja. Nah, jamaah rahimakumullah, gak bisa 1 jam menceritakan kepedihan. Itu pun kalau kita pelajari bab sirah perjalanan Nabi yang selama 23 tahun. Itu kalau dipelajari tiap hari, keburu habis usia kita sebelum kita merasakan hadir dalam hati bagaimana kepedihan Nabi dalam memperjuangkan Islam. Makanya sangat lucu sekali kalau ada orang yang berangan-angan saja tapi tidak mungkin terjadi ya. Itu keumuman orang yang ingin singkat hidup di dunia tapi masuknya masuk surga. Kalimatnya begini: masa kecil dimanja,
masa muda hura-hura, masa tua bahagia, mati masuk surga. Itu nggak ada rumusnya itu. Ya. Kata Nabi saja dalam hadis disebutkan, inna ashaddal bala al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Sungguh manusia yang paling dahsyat ujian hidupnya itu adalah para nabi. Kemudian orang yang mengikutinya, orang-orang soleh, orang-orang jujur, orang-orang yang mati syahid, yang mengikuti jejak jalan hidupnya, perjuangan para nabi. Kenapa? Inna a'dhamal jaza ma'adhamil bala. Faman radiya falahu ridho wa man sakhita falahu sukht. Sungguh besarnya pahala itu diukur dengan besarnya ujian hidup. Siapa yang ridho menikmati ujian yang Allah gulirkan karena kita mempertahankan agama dalam kehidupan ini, maka Allah akan berikan ridho kepadanya. Wa man sakhita falahu sukht. Dan siapa saja yang dia menggerutu, aral, tidak mau menerima atas ujian hidup karena mempertahankan agama tadi, inginnya nyaman-nyaman tadi, masa kecil dimanja, masa muda hura-hura, sudah tua bahagia, mati masuk surga, yang gak ada rumusnya tadi. Falahus sukht, maka Allah juga menumpahkan ketidaksukaannya kepada orang dan menyalahi fitrah jejak kehidupan orang-orang saleh. Ya. Makanya jamaah rahimakumullah, Rasul menikmati kehidupan minal ula tadi, kehidupan di dunia. Para sahabatnya menikmatinya. Itu bertambah besar kecintaannya kepada Allah, bertambah besar keimanannya kepada Allah, bertambah besar pula ujian hidupnya. Pasti itu sudah rumus kehidupan. Mau tidak mau, ya. Kalau orang tidak menikmati dan tidak paham rumus kehidupan ini, pasti lebay. Dia bilang, ingin rasanya hidup ini seperti burung camai. Wah, punya 2 sayap, terbang ke angkasa kemana saja dia kehendaki. Enak hidup di awang-awang. Ya, siapa bilang? Ya. Bersyukurlah kita menjadi manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu sudah ahsani taqwim, sudah paling sempurna. Ya. Jangan ingin jadi seekor burung, jangan. Ya. Sudah kita nikmati saja di dunia ini, jadi manusia ini ahsani taqwim. Ya. Manusia adalah makhluk yang sempurna, makhluk yang terbaik. Ya. Jamaah rahimakumullah, dari menikmati ujian-ujian itu berlalu, ya, maka kesudahan itulah ending yang nanti Allah tumpahkan ridhonya, Allah tumpahkan kasih sayangnya. Makanya di sini dalam tafsirnya, masya Allah, ya, ada sebuah hadis ketika menjelaskan tentang ayat yang keempat, ya, gambaran hidup di dunia ini. Hadisnya panjang. Ketika itu, kalau tidak salah pernah kita sampaikan dalam pertemuan sebelumnya. Saya sampaikan lagi. Ibnu Mas'ud, beliau melihat dan menyaksikan bagaimana Rasulullah SAW tidur. Tidurnya Nabi kan begini, ya, tanpa bantal. Kalau kita inginnya di atas judo aja. Ya, ini enggak pakai bantal, Nabi begini, sambil ke sebelah kanan. Ala hasirin, di atas tikar yang kasar. Kemudian Ibnu Mas'ud menawarkan, ya Rasulullah, lawit takhadna laka wito'an ya Rasulullah. Bagaimana jika aku ambilkan permadani yang empuk saja wahai Nabi, supaya tangan engkau yang mulia tidak membekas ketika bangun tidur. Nikmat gitu ya, nikmat. Saya terbiasa tidur di atas tikar dari sejak di pesantren, ya. Kemudian sebelum masuk pesantren juga kalau di kampung itu, kalau di kampung Pak, enaknya ya. Beda di perkotaan, masjid itu bisa di karoncian. Kalau di kampung masya Allah, cek kiai sok ajengan mana setelah menghayam surga sarare di masjid gitu. Mata kinung bapak nanti baru ngangen baheula mah daun ngaganggu gitu. Baru dapat sare di masjid kabeh. Ya, ngapeting teh.
Sampai ada cerita dipindahkan ke jin karena berdoa. Itu bohong lah, tidak ada ya. Kalaupun ada mungkin bisa saja terjadi karena dia tidurnya tidak berdoa, bisa saja atas kuasa Allah dan izinnya kan. Ya. Tidur di masjid enak ya, sebelum subuh dibangunkan wajangan teh. Nikmat sekali ya. Terasa tarbiyah. Makanya ketika sampai sekarang anda terbiasa masuk pesantren juga sama di atas. Ketika kadang bantal dipakai, hudang geus eueuh dipakai besar. Ya sudah, pokoknya intinya kan tidur itu bukan di atas kasur yang empuk atau tidak, tapi bisa memejamkan mata. Itu ya. Ingat Pak, kalau dalam bab tidur itu masya Allah ya, ada cerita panjang tentang raja dengan tukang nyangkul. Ya. Tukang nyangkul itu tidur sebentar di gubuk deritanya di tengah sawahnya, beberapa jenak saja sebentar itu cenghardi gitu. Nah, sedangkan raja itu kan mikirkan rakyat, mikir ya, pikiran rakyat, pikiran dia itu bisa sare teh marukan Pak. Makanya ngeunahnya cenah jadi presiden teu ngeunah. Moal bisa sare juga urang, ngeunah urang bisa sare. Marukan yuk di demo wah pusing pokoknya. Ya, akhirnya raja ini jalan-jalan ya. Kemana? Ke kampung. Wah, dia bilang rahasianya apa? Kamu bisa tidur sebentar tapi begitu ceria kamu seperti tidak ada beban dalam hidup. Dia tahu kalau ini raja karena diberangkat dengan ajudannya. Udah dititah macul ku rakyat macul we cenah gitu sajam. Belum macul keluar kesang mulai capek dahar ya, pakai satu timbal tehnya bahasa timbal goreng lauk jair misalkan dikit ya. Jadi sambal tos. Nah, jengkol ya. Mau bau ketos beres ya. Cuci mulutnya dengan peti katanya. Jadi tidak bau jengkol lagi ya, baunya peti. Habis makan enak tidur Pak. Ya, tidur. Kata ajudan biarkan enggak usah dibangunkan. Ketika dia bangun padahal cuma setengah jam. Ketika bangun dia sudah segar. Ketika sudah segar, dia mengatakan memang enak jadi rakyat. Tidak banyak pikiran. Macul dahar saja bisa sare bunga. Ternyata kabunga itu bukan gedong sigrong, tidak mobil mewah, tapi apa bisa tidur. Ya. Itu kenikmatan Pak. Ya. Makanya ketika bangun tidur saja ucapannya apa? Baik yang bangun tidur dari kasur yang empuk ataupun bangun tidur dari tikar yang kasar sama saja doanya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji hanya milik Allah yang telah menghidupkan diri kami setelah Dia mewafatkan kami. Oh, ternyata tidur ini setengah dari kematian. Wa ilaihi nusyur. Dan hanya kepadanya lah, kepada Allah kami akan kembali. Sama saja doanya. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan. Kemudian setelah itu wajar Ibnu Mas'ud menawarkan, wahai Nabi, bagaimana ya Rasulullah jika aku ambilkan permadani yang empuk? Biasa kalau murid kepada guru kan begitu ya. Murid kepada guru suka ingin memberikan sesuatu yang lebih. Aku ambilkan permadani yang empuk biar engkau ketika bangun tidak membekas. Nah, Nabi menjawab di sini dalam hadis sahih. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kata Nabi, ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, malah masih pendidikan ya. Mali wali dunia. Apa sih hubungan saya dengan dunia ini? Apa? Kata Nabi. Ma'ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajarah thumma raha wa dhahaba. Kata Nabi, wahai Mas'ud, hubunganku dengan dunia ini sebatas sekedar seperti seorang yang sedang berjalan di bawah terik matahari di atas pasir yang sangat panas. Kemudian aku temukan ada pohon yang rindang, istadalla tahta syajarah. Kemudian istirahat sejenak di bawah pohon itu. Setelah itu pergi untuk selamanya. Jadi Rasul menggambarkan istirahat sejenak di bawah pohon itulah batasan hidup di dunia. Setelah itu dia pergi untuk selamanya. Kapan? Ketika awal ruh dipisahkan dari jasad, kemudian perjalanan yang panjang menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu akhirat. Jadi kalau kita bangun lagi tidur lagi melakukan aktivitas
atau mungkin kita touring kemana, jalan-jalan ke Grand Canyon, kemudian ke Parigi, Bojong Salawe sampai ke Pangandaran, Batu Hiu, nanti Banjar sampai kembali lagi ke sini. Sepanjang perjalanan touring mau berapa hari, menghabiskan berapa jam, tetap itu dikatakan perjalanan yang pendek. Ya. Dikasih usia 60 tahun, lebih dari 60 tahun sampai sekian ratus tahun. Nabi Nuh 950 tahun. Tetap saja kematian itu akan terjadi dan hidup di dunia tetap dikatakan menghabiskan waktu seberapapun, berapa kilometer yang kita tempuh, tetap saja safarun qarib. Itu safar yang pendek. Ya. Kapan safar yang panjang? Nanti ketika roh dipisahkan dari jasad. Itu safar